Kali ini tema kita sangat menarik, adalah tentang kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tahun 2023 untuk penetapan UMK dan UMP tahun 2024. Begitu Pak ya? Baik. Kalau para pendengar mungkin sudah banyak mendengar tentang dewan. Ada dewan yang paling ngetren ternyata adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya Pak ya. Iya, apalagi menghadapi tahun 2024 ya. Ini sudah lekat banget dengan telinganya para masyarakat kita. Ada Dewan Pendidikan, ada Dewan Pengawas. Nah, mungkin Dewan Pengupahan ini kayaknya agak-agak masih asing gitu Pak ya. Oke, berikut kita dengarkan dulu penjelasan apa yang disebut dengan Dewan Pengawas, apa dasar hukum dari Dewan Pengupahan ini, dan kapan adanya Dewan Pengupahan ini. Berikut akan disampaikan oleh Pak Mas Duri. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik para pendengar sekalian. Jadi Dewan Pengupahan ini sebenarnya bukan hal yang baru, sudah lama ada. Dan ini adalah unsur-unsur kelembagaan yang didorong untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka menyusun pengusulan UMK ataupun UMP kalau di provinsi. Kalau di kabupaten upah minimum kabupaten. Nah, Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut sendiri baru terbentuk di tahun 2021. Sebelumnya belum terbentuk Bu, karena Dewan Pengupahan ini ada unsur-unsur yang harus terpenuhi waktu itu. Jadi cukup lama, saya bertugas semenjak tahun 2017 menuju 2021 itu belum terbentuk. Karena ada unsur yang belum ada. Yang tidak bisa terpenuhi. Iya. Bahwa Dewan Pengupahan ini harus pertama dari unsur pemerintah. Nah, kalau unsur pemerintah, Dinas Tenaga Kerja yang ditugaskan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan siap ada gitu. Begitu pula unsur yang kedua yaitu unsur serikat pekerja. Nah, alhamdulillah untuk Tanah Laut selama ini dan sebelum-sebelumnya sudah stabil unsur serikat pekerja. Hanya saja satu unsur yang belum adalah waktu itu sebelum tahun 2021 adalah unsur asosiasi pengusaha. Nah, ketika DPD Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Tanah Laut terbentuk, maka baru terpenuhi. Nah, jadi di tahun 2021 itu akhirnya kita mampu membentuk Dewan Pengupahan karena unsur pemerintahnya sudah ada, unsur pekerjanya sudah ada, dan unsur asosiasi pengusaha sudah ada. Nah, yang menurut regulasi Kementerian Tenaga Kerja, yang representasi di Dewan Pengupahan adalah Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Tapi hari ini mohon maaf kebetulan Ketua Apindo Tanah Laut sedang kondisi sakit Bu, jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Baik, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak. Ya betul, mudah-mudahan. Dan selain di tiga unsur tadi, kita akan diperkuat dengan unsur akademisi. Ya, dari Politeknik Negeri Tanah Laut, dan hari ini juga belum bisa bergabung berhubung beliau tugas sedang dinas luar ini hari ini. Nah, ini jadi tahun 2021, 2023 nih masa bakti Dewan Pengupahan kita yang pertama. Nah, jadi tahun depan di 2024 kita akan membentuk lagi yang baru. Kebetulan juga dari Permenaker ada revisi, ada pedoman baru. Selain akademisi akan ada penambahan Dewan Pakar atau anggota dari unsur pakar pengupahan gitu. Ini nanti Bu yang perkembangan Dewan Pengupahan hari ini 2024 nanti ya. Yang hadir bersama kita pagi ini Pak Supardi Sacadipura dari unsur serikat pekerjanya Bu. Iya. Nah, lalu setelah terbentuk di 2021 ini tugas pokok dari Dewan Pengupahan ini Pak apa saja? Ya, di dalam amanat SK Pak Bupati sudah ditetapkan bahwa Dewan Pengupahan ini tentu adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Tanah Laut dalam rangka pengusulan UMK. Lalu menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan kabupaten. Nah, saya akan cerita sedikit. Ini kan kita sudah 2-3 tahun Bu ya. Kenapa baru mengangkat ini begitu? Yang pertama, bahwa untuk mendorong pengusulan upah minimum kabupaten sebagai daerah yang bukan daerah yang ditetapkan sebagai daerah inflasi, berarti kita daerah yang mau membangun basic pengupahan, baru mau membangun basic. Nah, untuk yang mau basic pengupahan ini kita harus melihat data ekonomi 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir harus positif terus Bu. Nah, karena pas 2021 di SK kan kondisi ekonomi kita 3 tahun terakhir, artinya tahun 2021, 2020, 2019, pertumbuhan ekonominya harus positif.
Nah, kita Artinya ada ujian ada saat itu. kenaikan. Belum kenaikan, tetapi harus positif. Jadi Maksudnya positif? angkanya. Jadi tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut ketika kita menghadapi pandemi Covid, Ya. Tanah Laut pertumbuhan ekonominya minus. Oh. Jadi kita Dewan Pengupahan di dalam pekerjaannya terkendala oleh kondisi ekonomi, instrumen ekonomi yang biar di apapun indikator ini dimasukkan akan tetap menyebabkan dorongan untuk memiliki UMK itu menjadi tidak berarti atau tidak sesuai ketentuan. Karena saat itu minus tahun 2020. Akhirnya 2022 kita bekerja kembali, melakukan penghitungan. Tahun kondisi ekonomi 2020 masih ngikut, Bu. Masih ngikut karena di dalam regulasi 3 tahun terakhir harus positif. Harus positif. Nah, kita kan 2022, 2021, 2020 sangkut lagi negatifnya. 2020 tadi. Baru di tahun 2023 kita indikator ekonomi kita 2023, 2022 dan 2021 hilang yang negatifnya tadi yang tahun kondisi 2020. Nah, ini yang akhirnya kita tahun ini mampu melakukan penghitungan. Nanti bagaimana hasil penghitungan teman-teman akan menambahkan gitu. Jadi itu kondisi ekonomi dulu. 3 tahun berturut-turut harus positif. Terlepas itu naik atau turun, harus positif dulu. Itu adalah dorongan menuju UMK. Yang pertama, Nah, lalu selama belum ditetapkan UMK kita ini, kita ngikutnya di mana Pak untuk pengupahan? Ya, karena kita belum memiliki UMK, di regulasi juga diatur bahwa UMK mengikuti UMP provinsi, begitu. Jadi sebenarnya UMK maupun UMP itu tetap ditetapkan oleh SK Gubernur, Bu. SK Gubernur. Jadi kewenangan pemerintah daerah itu melakukan penghitungan, Dewan Pengupahan lalu melaporkan kepada kepala daerah mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk menetapkan UMK bila nanti memenuhi indikator yang dipersyaratkan. Nah, kita baru memenuhi indikator pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir sudah positif, Bu. Begitu. Nah, lalu antara UMK dengan UMP ini selama tidak ada penetapan dari kita, apakah ada benturan atau bagaimana, Pak? Tidak ada, Bu. Ini adalah choice pilihan yang sebenarnya alternatif ini yang menguntungkan kepada pekerja maupun pengusaha. Karena yang dimaksud adanya UMK itu harus di atas UMP nilainya. Kalau ternyata kita ini menetapkan UMK-nya di bawah provinsi, angkanya ketemu di bawah provinsi, sebenarnya juga kita tetap menggunakan UMP. Jadi UMK itu kalau kita nyebut UMK sudah bisa dipastikan pasti angkanya di bawah, di atas UMP. Oh begitu. Begitu. Oh, dalam pemikiran saya tadi UMK di bawah UMP. Tidak, begitu. tidak. Karena dia kan provinsi ya. Iya. Iya, oh tidak. Berarti ini sesuatu hal yang menggembirakan ketika ditetapkannya UMK kita gitu Pak ya. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Supardi. Pak Supardi, selaku Ketua Serikat Pekerja, apa yang menjadi faktor pendukung bagi Serikat Pekerja itu sendiri ketika adanya Dewan Pengupahan ini? Terima kasih. Kami sampaikan sejak tahun 2012 didirikannya Dewan Pengupahan dari provinsi, itu sudah beberapa kali bahkan sudah sering kali untuk Tanah Laut disuruh membentuk Dewan Pengupahan kabupaten, ya karena tadi ada unsur-unsur yang belum terpenuhi, jadi 13 daerah tuh sudah bisa menentukan, hanya 4 yang bisa menentukan UMK. Nah, dari gubernur menginginkan supaya semua udah ada UMK. Nah, karena faktor kondisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Kalau kita kembalikan ke yang dulu, berdasarkan kan kebutuhan hidup layak. Nah, KHL dibentuk oleh tripartit, pemerintah, terus pengusaha dan buruh, membentuk tim untuk mensurvei pasar, sehingga terbentuklah angka, namanya angka KHL itu dibentuk, sehingga dari mana daerah yang terendah, artinya jumlah yang dikonsumsi berdasarkan pasar daerah sendiri itu diambil yang paling rendah.
daerah dulu yang selalu kita mengikuti UMP itu daerah yang terendah, upah yang terendah, yaitu Hulu Sungai Selatan kalau nggak salah. Itu kita memacu ke sana diambil. Dulu kan ada Kota Baru tinggi besar ininya biaya hidupnya ya. Jadi tetap diambil yang paling rendah. Nah, itulah nilai UMP yang tahun dulu sebelum ini. Tapi sekarang kita berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. KHL tidak dibentuk lagi karena sekarang melalui statistik. Data statistik. Betul. Jadi berdasarkan belanja itu berdasarkan data statistik secara nasional diserahkan kepada pemerintah pusat. Dari daerah-daerah itu juga semua diserahkan ke pusat. Jadi pusatlah yang menentukan sehingga untuk seperti Kabupaten Tanah Laut itu berdasarkan juga dari laporan Tanah Laut sendiri bahwa ada inflasi atau pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut segini gitu nilainya. Jadi untuk menentukan upah kan berdasarkan itu juga. Dari PP 78 itu menentukan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Oke. Nah, waktu itu ya. Ya. Lalu peran dari Serikat Pekerja sendiri Pak untuk menetapkan UMK ini seperti apa? Ya itu tadi karena tadi kan kita mengikuti data-data statistik ya. Statistik. Jadi kalau ini merasa keberatan sih dengan adanya SK dulu 60 poin yang setelah itu 40 poin setelah itu minta tuh 60 poin untuk jumlah kebutuhan pekerja. Itu namanya menentukan jumlah kalori yang dimakan oleh pekerja itu. Yang dibutuhkan gitu. Okay. Beserta keluarga enggak Pak? Enggak, hanya bujang sih hitungannya perhitungannya. Oke, pekerja toh gitu ya. Gitu. Oke. 2.300 itu terdiri dari beberapa unsur poin-poin yang diperlukan gitu ya. Nilainya itulah yang dibagi. Terus dulu ada sektor, Bu. Jadi memang di faktor sektor lah yang banyak yang lebih tinggi. Dibandingkan UMP, ada UMP sektor dan UMP umum gitu kan sifatnya. Nah, sekarang sektor tuh udah ditiadakan. Sekarang ini udah dibentuk langsung seperti UMK, UMP, nggak ada lagi sektor. Jadi itulah yang sekarang kelemahan daripada buruh nih sekarang merasa seolah gajinya ikut ikut UMP kan. Jadi dulu sedangkan sektor tuh pasti lebih tinggi daripada UMP karena kan seperti sektor pertambangan itu nggak sama dengan sektor perkebunan. Sekarang sama udah semua karena keluarnya UMP. Terus berdasarkan itu juga kan ada yang masalahnya upah itu tidak boleh kurang dari semula. Jadi sehingga ada sedikit pembicaraan kenaikan upah itu dibicarakan dengan perusahaan. Tapi ternyata banyak perusahaan juga yang belum bisa melaksanakan itu. Kita tetap memakai berpedoman pada UMP yang ditetapkan oleh gubernur gitu. Jadi setiap apapun permasalahannya ikut berdasarkan SK gubernur. Oke, baik. Saya ke Mas Ojan. Mas Ojan. Ya, Bu. Ketika Dewan Pengupahan ini dibentuk di tahun 2021 ini kan barang baru nih ya untuk Kabupaten Tanah Laut begitu. Tentu ada gejolak tadi disampaikan oleh Pak Supardi. Ada sesuatu yang kita tidak sinkron begitu ya dengan ketentuan gitu. Nah, bagaimana reaksi atau mungkin peran dari kita untuk dapat menyatukan atau menyingkronkan upah kabupaten ini, upah minimum kabupaten ini? Iya, Bu. Kita kebetulan saya di bidang HIJSTK. Apakah Pak Supardi demo dulu gitu? Okay. Hubungan bidang kami ini kan notabene adalah hubungan industrial ya, Bu. Hubungan industrial itu terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja. Nah, di dalam 3 unsur itu kita harus menyinergikan ketiga unsur itu menjadi hubungan harmonis. Harum dan manis. Ya. Nah, setiap kali kita setiap tahun itu kita selalu mengadakan rapat-rapat yang
menyatukan pemikiran-pemikiran dari unsur-unsur tadi, Bu. Sehingga kita tahu bahwa kepentingan apa sih yang dibawa dari Serikat Pekerja ini, lalu ada kepentingan juga dari Apindo, dan sebagai pemerintah kita akan menengahi itu, dan kemudian kita harus menyepakatinya di dalam berita acara nantinya, sehingga sesuai dengan aturan gitu, Bu. Jadi kita selalu mencoba untuk menjalin hubungan harmonis di antara ketiga unsur tersebut. Upaya-upaya yang kita lakukan? Iya, makanya kita harus menggandeng statistik tadi, Bu. Karena ketika dulu menggunakan KHL seperti yang Pak Pardi bicarakan, bahwa ada beberapa item-item yang dihitung di situ, pasti itu masing-masing membawa nilai-nilai yang berbeda. Dari sisi pengusaha membawa nilai yang berbeda, dari sisi pekerja juga membawa nilai berbeda. Dan itu pasti akan terjadi gesekan. Iya, betul. Itu yang saya maksudkan tadi. Iya. Nah, makanya sejak itu selalu ada perubahan-perubahan dalam perhitungan pengupahan ini. Dari Undang-Undang 13 2003, kemudian berubah ke PP 78 tahun 2015, kemudian berubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 ini. Akhirnya pemerintah pusat membenahi perhitungan UMP itu sehingga tidak ada lagi gejolak-gejolak di setiap adanya perhitungan, dengan membawa unsur badan statistik. Badan statistik inilah yang membawa angka itu. Angka itu menjadi solid, Ibu. Dari pihak pekerja maupun dari pihak pengusaha meyakini bahwa statistik itu adalah nilai yang absolut. Sehingga tidak ada lagi gesekan-gesekan. Tinggal bagaimana cara kita untuk menghitungnya. Memang ada masih kita berikan ruang bagi pekerja dan pengusaha untuk menambahkan negosiasinya, gitu ya. Karena di situ ada nilai alfa. Nilai alfa itu bernilai 10% sampai 30%. Ketika apa itu diberikan? Ketika perhitungan, Ibu. Ketika perhitungan. Jadi nanti di nilai itulah yang adanya saran-saran baik dari pihak pengusaha maupun dia pekerja. Bagaimana, apakah kita perhitungkan dengan nilai 10% atau pengen yang paling tinggi 30%. Nah, paling itu saja sekarang yang menjadi masih perdebatan lah di antara kedua belah pihak. Tapi itu saya rasa cukup umum aja, Bu. Cukup umum. Gitu. Iya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa gitu ya. aja. Bukan sesuatu hal yang mungkin menjadi sebuah kendala yang akan menghambat kepada penetapan UMK, tidak ya? Iya, tidak, Bu. Iya. Artinya tetap ada aspirasi dari Serikat Pekerja, ada penetapan umum berdasarkan aturan dari pemerintah, gitu ya. Betul. Sehingga kita dapat mengawinkan dari keduanya ini. Betul, Ibu. Iya, oke. Diterima ya, Pak ya? Iya. Oke. Baik, saya ke Bang Nazar. Bang Nazar, kalau tadi Mas Ojan adalah mediator hubungan industrial muda, ya. Bang Nazar adalah mediator hubungan industrial pertama. Nih hubungan berdua nih bagaimana? Hubungan kami harmonis, Bu, seperti hal yang disampaikan sesuai tugasnya. Harmonis. Pemilahannya di mana nih? Berarti kita ngomong jabatan nih, Bu. Tupoksi aja. Oke. Ini senior dengan junior. Saling membantu ini. Yang senior yang pertama ya? Yang muda. Oh begitu. Saya kira setelah masa nggak kelihatan, Bu, yang lebih senior yang mana? Sama. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk penamaan dari jabatan itu untuk tingkatan itu tadi. Karena di jenjang kita kan ada pertama, muda, madya, dan utama begitu. Oke. Jadi untuk tupoksi, kalau di bidang sekarang kan karena kita sudah tahu JFT, jabatan fungsional tertentu itu sebenarnya menyeluruh lah. Jadi setiap fungsional di bidang itu bisa mengerjakan untuk berembuk. Jadi kita lebih leluasa untuk mengerjakan, tapi memang kalau pekerjaannya jadi tambah banyak, tapi yang mengerjakan bisa banyak juga. Oke. Begitu. Perlu
saya sampaikan supaya para pendengar kita khususnya yang berprofesi sebagai pekerja begitu paham. Nanti mau konsultasinya kemana nih? Ke Bang Nasar atau ke Bang Ojan? Nah, sama aja dulu. Iya, bisa dua-duanya. Apalagi yang berkaitan dengan UMK atau upah-upah itu kan ada angka-angkanya gitu ya. Ini rentan sekali gitu. Oke. Kembali saya ke Pak Mas Turi. Pak Mas Turi, apa yang menjadi penyebab upah minimum provinsi itu harus lebih rendah dari upah minimum kabupaten? Apakah itu ketentuan undang-undang atau melihat ekonomi wilayah atau bagaimana? Bukan harus, Bu. Artinya begini, Bu. Artinya tadi di pertengahan kita sudah dapat clue-nya bahwa dulu kita menggunakan KHL, sekarang menggunakan rumus-rumus statistika yang terintegrasi data itu dikeluarkan oleh BPS. Jadi sekarang yang kita dorong itu bukan bagaimana aspirasi pekerja saja atau aspirasi pengusaha, tetapi basicnya adalah bagaimana kondisi keekonomian sebuah wilayah dan kondisi ketenaga kerjaan sebuah wilayah. Dan itu real, nanti hanya kita lihat gitu. Ketika kondisi keekonomian nanti akan kita lihat diantaranya adalah yang komponen pokok, Bu, paritas daya beli. Nah ini sebenarnya representasi yang dulu KHL, tetapi yang ngukur, yang survei, yang mengambil sampel adalah BPS, bukan Dewan Pengupahan. Kalau dulu yang menghitung KHL itu Dewan Pengupahan dengan anggotanya, tetapi Dewan Pengupahan kan profesional dalam ilmu statistika kan tidak ada, sehingga diserahkan tugas itu ke BPS dengan rumus paritas daya beli. Itu pertama, kondisi ekonomi. Yang kedua, kondisi ketenaga kerjaan adalah tingkat penyerapan tenaga kerja 3 tahun terakhir. Nah, yang paritas daya beli juga kita potret 3 tahun terakhir. Selain pertumbuhan ekonomi tadi, Bu, yang pertama ya, yang saya di awal. Nah, yang ketiga tuh median upah. Dan ini yang mengeluarkan data ini juga BPS. Jadi paritas daya beli, tingkat pengangguran terbuka, median upah 3 tahun terakhir dipotret. Nah, setelah dipotret dimasukkan dalam rumus, Bu. Dalam rumus, ketika rumus tanah laut ini dimasukkan, provinsi juga memasukkan data provinsi, gitu ya. Provinsi kan paritas daya beli provinsi kan, tentunya. TPT juga provinsi. Ketika punya kita ini ternyata hasil akhirnya di bawah provinsi, gitu ya, angkanya tadi, ya sebaiknya jangan memaksakan punya kita ditetapkan jadi UMK, karena lebih baik kita minta Pak Gubernur kami memakai UMP. Ini kan menyenangkan pekerja. Ini berpihak kepada pekerja. Jadi bukan mendorong UMP-nya harus di bawah kabupaten, bukan, Bu. Kita ini real, nanti kita lihat angka itu. Nah, ketika setelah dimasukkan tadi ternyata hitungan tanah laut ini di atas provinsi kan juga ngitung. Maka kita berhak, Pak Bupati berhak melalui atas usul Dewan Pengupahan, Pak Bupati mengusulkan ke Pak Gubernur tanah laut agar ditetapkan UMK. Evidence kita apa? Bargaining kita apa? Ya ini rumus kita setelah dimasukkan data keekonomian dan data ketenagakerjaan menyebabkan angka kita di atas provinsi, Pak. Begitu. Nah ini kita perjuangkan pekerja agar tidak menggunakan UMP karena kita punya angka yang lebih tinggi dari provinsi. Nah ini berarti secara keekonomian sebuah pertumbuhan pembangunan daerah, ayo yang bekerja meningkatkan UMK ini adalah seluruh komponen pembangunan tanah laut, membangun pertumbuhan ekonominya, meningkatkan pengendalian inflasinya, meningkatkan penyerapan tenaga kerjanya, gitu kan. Jadi yang bekerja semuanya, dinas pertanian juga bekerja, nah, dinas-dinas lainnya juga bekerja, dinas tenaga kerja bagaimana mengatasi pengangguran, akhirnya menghasilkan data statistika yang ketika dimasukkan dalam rumus, kita punya percaya diri untuk mengusulkan penetapan UMK. Bila masih di bawah provinsi, kita ngikut saja punya provinsi karena angka aman daripada di bawah provinsi. Begitu, Bu. Oke. Ternyata rumit sekali ya, Pak ya? Rumit. Untuk menetapkan, ada banyak sekali tahapan-tahapan, orang-orang yang terlibat dan bergaining yang harus dilewati begitu. Oke, baik. Lalu UMK ini, Pak, setelah ditetapkan ini apakah berlaku lama, berlaku secara terus-menerus, atau ada batas waktu yang harus dievaluasi? Jadi Mas Faujan atau Mas Nasar coba beritahu siklus waktunya. Baik. Ini makanya kami sebentar sebelumnya kami meminta di bulan ini harus datang ke radio. Karena kalau bulan depan itu sudah bukan bulan-bulan pengupahan. Sebenarnya kita telat. Harusnya di bulan November tadi, Bu. Silakan Mas Ojan. Berlakunya kapan juga nih ya? Silakan Mas Ojan. Silakan Mas Ojan.
secara aturan Ibu di PP 36 tahun 2021 itu pada bulan November tanggal 20 itu sudah harus ditetapkan UMP. UMP harus ditetapkan, itu upah minimum provinsi Bu, ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Nah, kemudian dari situ itu merupakan perbandingan nilai UMP itu menjadi perbandingan kita untuk menetapkan UMK. Nah, di tanggal 30 kita harus menetapkan UMK berdasarkan perhitungan tadi. Jadi kita ada jeda 10 hari ya? Jeda 10 hari untuk menghitung UMK-nya. Namun bagaimana cara menghitung UMK itu? Kita perlu juga membandingkan nilai-nilai dari UMP tersebut. Makanya kita harus menunggu UMP itu diterbitkan. Jadi tidak bisa kita mendahului UMP itu, Bu. Ketika misalnya kita sudah tahu nih nilai statistik kita di tanggal 1 atau tanggal 2 di bulan November, tapi kita tidak tahu nilai UMP-nya berapa, kita juga kurang bisa menghitung itu. Berarti bulan November ini kayak kalau misalnya di Dinas Pendidikan nih adalah kalender akademiknya begitu ya? Betul. Jadi kita agak padat lah kerjaan kita di bulan November itu. Tapi sebelum itu kita sudah melakukan rapat-rapat terlebih dahulu. Kita sudah punya persiapan. Betul. Gitu ya. Jadi kita enggak juga menunggu UMP itu terbit, tapi kita juga mempersiapkan di Dewan Pengupahan sendiri kita melakukan rapat-rapat konsolidasi dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati termasuk BIMTEK dan koordinasi konsultasi ke kementerian dan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi sudah kita lakukan terlebih dahulu. Jadi artinya ketika kita menunggu UMP, kita sebenarnya sudah siap dengan alternatif-alternatif begitu ya? Iya Bu, selalu ada plan A, plan B, plan C Bu. Bahkan kita juga dengan statistik Kabupaten Tanah Laut kita sudah koordinasi terlebih dahulu, karena kita mungkin bisa juga dapat data itu lebih cepat daripada data yang diberikan oleh provinsi. Gitu. Jadi kita bisa juga menilai, oh kita pertumbuhan ekonominya nih positif nih selama 3 tahun atau bagaimana. Inflasinya juga begitu. Terus ada penyerapan tenaga kerjanya bagaimana selama 3 tahun. Kita bisa sudah menilai itu Bu. Data itu bisa kita dapatkan pasti. Oke. Baik, Mas Nasar. Siklus pemberlakuannya. Tadi kan bulan menghitungnya bulan November. Menghitungnya kan bulan November nih. Nah, nanti mulai berlakunya itu kapan begitu? Ada yang bergabung? Ya, ada. Oke, baik. Kita tahan dulu, kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Arma. Oke, Bu Arma di panggung. Kita punya job lantian nalawas benar. Iya. Oke. Sehat Bu Arma? Alhamdulillah. Baik, silahkan. Ini ada tahu apa masuk apa kader pertanyaan dulu nih Bu Andala. Semoga aja masuk Bang, semoga aja. Oke, semoga aja masuk. Oke. Bila masuk dapat apa gitu ya? Oke. Ya, momennya masuk ya pingin dari ulun hadiah. Iya, dapat UMK tadi dari Pak Masturi nanti. Oke. Silakan Bu. Oh, emang nggak pengangguran ini pula. Betul. Iya. Oke, silakan. Ini dalam kotak-kotakan udah. Ini kan kita seandainya ini ada kan kerjanya tuh sudah 2 tahun atau 3 tahun itu karena. Habis itu kan sekarang ini kan Bunda sistemnya kontrak gitu kan. Oke. Sudah 3 tahun atau 2 tahun kontrak, tapi harus ada kontrak lagi, terus dihitung dari nol tuh gimana itu, apakah serikat tadi bisa membantu seandainya ada konsultasinya gitu loh. Oke. Kalau dari nol kan berarti kan sudah 2 tahun atau 3 tahun kan. Iya. Rugi berarti masa kerja sayang ya. Betul. Ya makanya Bun, kadang-kadang dulu pernah kita dengar lagi itu sudah 2 tahun dihitung dari nol. Kenapa sudah dari nol? Padahal kan kalau kita sistem ini kan kontrak, udah deh kontrak aja terus. Seandainya kan kalau sudah memang stop ya stop, gitu aja kan. Kalau dihitung dari nol kan kasihan si buruh nih loh. Iya. Oke. Betul. Kayak gimana gitu kan lo si buruh ini gitu. Apakah kita tenaga serikat tadi bisa membantu seandainya ada lagi seperti itu? Oke, baik. Kalau itu memang ada Bunda kayak itu tuh. Ya, baik.
sampai kemana-mana gak usah di rumah, udah sampai rezekinya situ, itu aja. Iya betul. Masalahnya bulan kurang 3 bulan apa 4 bulan itu sudah mengikuti hari Lebaran, jadi kan THR-nya sayang gitu loh Bunda. Kalau gitu dari gimana, kasihan. Oke, betul. Cuma itu aja Bunda. Kalau sekarang nggak tahu apa masih dipakai seperti itu apa enggak, itu aja. Oke. Baik. Dapat dipahami Bu Warma. Makasih Bunda ya, Bapak-bapak, Mas Iwan juga semua salam semuanya ada di sana. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sering terjadi mungkin ya Pak Asturi tentang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Arma. Kita sudah bekerja kontrak 2 sampai dengan 3 tahun. Kemudian diperbaharui kontrak itu begitu. Tetapi dihitungnya dari awal, dari nol begitu. Nah, sehingga kayak tunjangan-tunjangan, kemudian hak-hak yang ada yang terpotong. Ini bagaimana ini Pak? Oke, saya kembali ke pengupahan, nanti baru ke norma tentang kontrak dan masa kerja ya. Oke. Supaya tuntas di pengupahannya. Siap. Karena akan masuk ke sana irisannya nanti. Jadi konsep pengupahan ini sebenarnya yang disebut UMK dan UMP ini hanya basic untuk pekerja yang 1 tahun. 1 tahun. Oke, 1 tahun. Jadi kita sebenarnya ada lagi tugas Dewan Pengupahan nanti yang akan mendorong apa yang disebut dengan struktur skala upah. Nah, ini akan mengakomodir pertanyaan Ibu tadi begitu. Jadi sebenarnya kita terjebak kalau hanya mendiskusikan UMK dan UMP. Itu adalah basic. Ketika pekerja baru bekerja 1 tahun, maka basicnya adalah UMK atau UMP tadi. Sedangkan tugas kita yang lebih berat adalah mendorong bagaimana pekerja ini atau perusahaan ini pengupahannya itu dinamis. Jadi tidak mesti harus sama dengan UMP atau sama dengan UMK. Kalau orang sudah bekerja 2 tahun, bekerja 3 tahun, 4 tahun, perusahaan harus membuat SSU, struktur skala upah. Jadi tugas berat kita di sana, Bu, sebenarnya. Bukan di UMP ini atau UMK. UMP ini kan dan UMK ini kan mendorong pemerintah secara makro. Artinya pengupahan secara makro untuk mewujudkan keadilan pertumbuhan ekonomi wilayah. Supaya tidak ada gejolak ekonomi antar wilayah dengan adanya upah yang terlalu bergejolak begitu. Nanti baru didorong lagi dengan yang perbedaan wilayah karena adanya mikro. Yang mikro ini adalah perusahaan. Kita harus dorong secara bipartit untuk ada ruang berdiskusi dengan pekerja yang tadi kata Bang Ojan ada faktor alpha tadi. Dan selain itu perusahaan menetapkan SSU, struktur skala upah. Ayo para pekerja dan para asosiasi pengusaha, kita mendiskusikannya tidak berhenti sampai UMK dan UMP. Kita harus dorong perusahaan membuat struktur skala upah. Kalau di PNS Ibu pernah mendengar gaji berkala. Jabatan sekian, masa kerja sekian akan ada tabel yang berbeda. Di perusahaan harus didorong mempunyai itu, Bu, yaitu struktur skala upah. Demikian, Bu. Nah, nanti mengenai kondisi Ibu yang tadi itu kenapa kembali ke nol? Nah, kita tanya teman-teman, tambahan dari rekan-rekan mediator dan serikat pekerja. Prinsipnya Ibu tidak usah fokus ke UMK dan UMP, harusnya menuntut ke perusahaan membuat struktur skala upah. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, ya jangan gunakan UMK dan UMP dong. Begitu. Seperti itu. Iya. Oke. Ini mungkin ketidakpahaman mungkin ya Pak ya. Mungkin saja pihak perusahaan menggunakan itu mungkin, tapi buruh merasa dirugikan karena masa kerjanya hilang. Iya. Itu mungkin. Baik, kita masih ke suara pendengar Pak. Ada Pak Sahrul di Plehari. Selamat pagi. Apakah bila penerimaan daerah meningkat dan terdengarnya begitu, meningkat ya, apakah upah di daerah juga naik Pak? Maaf, ulun muntasalah. Kemudian yang kedua, apabila perusahaan tidak mengikuti penetapan UMP dan UMK, apa tindakan dari dinas terkait? Termasuk juga dengan sebuah perusahaan yang tidak memberikan uang THR. Ya, ada Pak Mahdi di Pulau Sari. Maaf amun tasalah jua takunan ulun. Nah, baik. Langsung bisa ditanggapin Pak? Oke. Baik. Tentang perusahaan yang tidak taat dengan UMK dan UMP, maka dibentuknya Dewan Pengupahan ini pertama nanti November ini kan sudah ada penetapan dari SK Pak Gubernur untuk UMP dan Tanah Laut. Saya tadi belum kita finishing, Tanah Laut sudah menghitung kita dengan provinsi selisih 15.000 Bu. 15.000 artinya kita di bawah 15.000 rupiah di bawah provinsi, sehingga kita Tanah Laut mengikuti UMP di angka
3.282 ya, 282.000. Nah, nanti di bulan Januari itu adalah starting point kita. Sebenarnya Desember ini melakukan sosialisasi ini, Bu. Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dewan Pengupahan adalah mensosialisasikan UMP yang kita pakai untuk UMK untuk di tanah laut ini, gitu. Mengenai tentang perusahaan yang tidak mematuhi ini, tentu ini pelanggaran, sebuah pelanggaran. Dan masyarakat, saya terima kasih pertanyaan ini menggambarkan betapa kita mulai peduli dengan ini, begitu. Betul. Mulai peduli ini. Hanya bukan kita menyayangkan kewenangan dan tanggung jawab kita harus melibatkan pengawas tenaga kerja. Semenjak tahun 2016, pengawas tenaga kerja ini kan ditarik di provinsi, sehingga kami harus berkoordinasi dan menindaklanjuti ini harus berjenjang. Tidak bisa kami langsung mengambil metode kita. keputusan. Ya, sehingga kita harus mendatangkan rekan-rekan pengawas untuk apabila masyarakat menyampaikan aspirasinya ataupun ada temuan-temuan ini. Tugas kami Dewan Pengupahan Kabupaten dan Dinas Tenaga Kerja ini adalah sosialisasi ke perusahaan-perusahaan tentang besaran UMK dan UMP. Dan yang lebih penting adalah sosialisasi mendorong perusahaan memiliki SSU tadi, Bu, struktur skala upah. Nah, termasuk THR. Kami dari awal bukan hanya istilahnya di saat hari raya saja yang kita ini kan, dari awal perusahaan harus punya PP, Bu, peraturan perusahaan yang di sana sudah mencantumkan kewajiban THR sebagaimana amanat undang-undang. Nah, jadi THR itu adalah instrumen dan memang harus menjadi pengawasan kita bersama. Jangan sampai THR tidak diberikan karena juga ada ketentuan pelanggaran dan bisa menjadi kurang bagus bagi produktivitas di perusahaan. Nah, itu 2 poin tadi, Bu, ya. Yang 1 poin tadi apa, Bu? 1 poinnya adalah penerimaan daerah yang meningkat. Oh iya. Nah, ini kita definisikan dulu yang dimaksud penerimaan daerah ini, definisi yang mana? Maksudnya penerimaan daerah itu apakah Pemdanya, PAD-nya meningkat atau penerimaan daerah itu adalah makroekonomi penduduk tanah laut, pertumbuhan ekonominya, PDRB-nya meningkat, gitu kan ya. Kita belum bisa jawab secara lugas tentang ini. Kalau penerimaan daerah yang melalui PAD itu akuntansi keuangan, tidak terkait langsung dengan sistem pengupahan kita. Jadi kalau penerimaan meningkat yang dimaksud adalah PDRB, maka itu akan mempengaruhi data statistika. Tadi di awal juga saya sampaikan, kalau pertumbuhan ekonomi tanah laut bagus, begitu kan, serapan tenaga kerja juga bagus, gitu, inflasi terkendali, maka angka makro yang akan kita masukkan dalam rumus itu akan menyebabkan kita bisa di atas provinsi. Maka kita punya dorongan, punya UMK. Dan kalau sudah nyebut UMK pasti di atas provinsi. Oke, baik. Dapat diterima ya Pak Sahrul di Plehari dan Pak Mahdi di Pulau Sari. Oke. Mungkin Pak Supardi, ya, ada yang menjadi sebuah unek-unek mungkin ya dari Serikat Pekerja mungkin dengan adanya penetapan UMK ini. Ya, terima kasih. Kami sampaikan memang dulu setiap penetapan UMP atau UMK itu pertentangan antara buruh dengan pengusaha dengan karena pasti. Dulu sifat dari pemerintah adalah sebagai juri. Kalau dulu ya, jadi karena sekarang dulu kan diserahkan berdasarkan undang-undang, ini bicaranya masalah undang-undang, sehingga setiap undang-undang berubah pasti berubah juga nih aturan mainnya kan. Jadi waktu kita masih undang-undang 13 itu ya, setiap penentuan upah pasti kalau nggak setuju buruh pasti mengadakan dengan sistem demo ya, karena buruh berdasarkan belanjanya itu memang di daerah terpencil atau gimana ya, di belanja itu di pasar yang dekat dengan perusahaan gitu atau di daerah situ ya, harga itulah masuk sehingga dia merasa mahal belanja kan dibandingkan di kota gitu kan. Nah, sedangkan dengan adanya undang-undang yang terbaru itu kan PP 78 itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan BPS tadi yang menentukan. Kalau dulu kan beras tuh, harga beras di pasar kampung itu kan bisa ada yang murah, bisa ada yang mahal. Tapi kalau BPS yang menentukan udah sama seluruh Indonesia sama. Seperti contoh susu Indomil. Terus kalau di
pasar di kampung tuh mungkin beda Ya, betul, betul, betul. karena dia Karena ditambah transport, dengan biaya transport, dan ya sebagainya. keuntungan beberapa sudah ya yang Iya. tangan-tangan. Kalau penjual. BPS menentukan itu harga kota gitu yang umum Oh. sifatnya sampai ke pusat gitu lah. Itulah sehingga kebutuhan untuk hidup di perusahaan, di buruh di perusahaannya itu merasa tinggi biaya. Jadi berapapun gajinya agak besar tapi habis ke situ. Dulu kita bisa pakai hitungan pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Jadi dulu dihitung itu, Bu. Jadi setelah PP 78 dirubah ke PP 36 itu dihapus lagi dengan adanya upah pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang dipakai itu untuk perhitungannya. Nah, Iya. setelah itu ada lagi sekarang PP 51. PP 51 pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu dilihat dari perkembangan daerah sendiri. Terus di PP 51 ini ada lagi ditentukan oleh pemerintah sendiri yaitu berbentuk alfa. Alfanya itu ditentukan 0,1 sampai 0,3. Jadi bisa bernegosiasi itu artinya berdebat dengan pengusaha antara 01 sampai 03. Jadi Saja gitu iya, ya. itu aja. Iya. Jadi nggak sampai 100 gitu kan. Iya. Dulu 100 Bu bisa berargumentasi Iya, gitu iya, dan iya. sebagainya Iya, kan. lebih luas lah Oh, juga luas. argumentasi Kalau kita. sini kita udah dibataskan ya paling tinggi 0,3. Jadi buruh kita biar sebagaimana kita minta tinggi ditentukan sudah 0,3 itu alfanya. Jadi kita merasa tinggi tapi ditentukan pas dihitung lagi dengan alfa tadi akhirnya rendah lagi. Itu jadi status saya kalau melihat perkembangan yang sekarang nih kita bukan melihat pemerintah ya maksudnya ada unsur apa gitu di antara pemerintah dengan pengusaha ya. Karena dulu kita akui bahwa setiap penentuan itu kita selalu berdebat dengan pengusaha ya untuk menentukan dan pemerintah hanya mendealkan kan, hanya menetapkan hasil keputusan dari antara buruh dengan pengusaha. Kalau disetujui dia pemerintah tinggal mengajukan ke gubernur untuk ditetapkan. Oh, sekarang tidak. Itu setiap mau menentukan nunggu dari SK kementerian untuk jadi segala sesuatunya udah diatur dari pemerintah dari pusat. Iya. Jadi sini tinggal ngitung-ngitung juga ya tetap artinya udah diperhitungkan. Iya betul. Seberapapun kekuatan kita begitu ya, argumentasi kita, atau sudah ada koridor yang harus kita taati begitu. Oke, baik. Jadi akhirnya nerima aja. Bukan nerima. Jadi kita kan selaku buruh mewakili dari buruh-buruh tuh hanya keluhan dari buruh-buruh di daerah aja, dari anggota-anggota kita aja yang selalu mendorong apakah kita mesti perlu demo gitu kan. Kita kan untuk sementara kan tidak bisa karena udah ditentukan gini kan. Makanya dulu setiap penentuan UMK tuh pasti demo. Karena itu tadi ada perbedaan persepsi udah itu perbedaan persepsi. Jadi karena buruh itu merasa di sinilah kelemahan dari buruh tuh ya apa katanya pemerintah ya itu harus dituruti. Sehingga ya sekarang kan Undang-Undang 13 nggak bisa juga kan dikembalikan lagi nggak bisa. Terus-terusan dari 78, 36, sekarang PP 51. Jadi 3 kali dalam periode 2015 sampai sekarang itu udah 3 kali peraturan perundang-undangan yang diubah. Nah, buruh mengikuti aja, tapi setelah ini di belakang itu hanya mengeluh, buruh itu hanya mengeluh. Ya nggak bisa untuk meningkatkan kedapatan kesejahteraan yang gimana kan. Yang diinginkan gitu ya. Oke, baik. Saya ke Bang Nasar dari tadi ini suara saya. Bang Nasar. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang tadi, silakan. Pertanyaan yang Ibu tadi. Ya. Pertanyaan Ibu yang Bu kerja Arman. 2 tahun bekerja. Oke. Oke. Ya. Begini, saya sebenarnya terkesan dengan Ibu ini. Katanya ibu rumah tangga, tapi taunya begitu banyak. Apalagi pertanyaannya panjang banget. Aktivis. Aktivis pengamat. Oh iya. Iya. Maksudnya pertanyaannya begitu jelas.
Untuk masa kerja, masa kerja itu yang ada maksudnya di antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha dalam ini perusahaan lah bahasanya. Antara perusahaan dan pekerja. Perusahaan dan pekerja itu memiliki istilahnya hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi di awal adanya pekerjaan itu. Maksudnya masa kerja dihitung sejak adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Sebenarnya untuk ketentuan yang disampaikan oleh Ibu tadi tentu tidak pas. Karena 2 tahun masa bekerja sebelumnya, 2 atau 3 tahun yang masa kerja sebelumnya itu, kalau terjadi perpanjangan kontrak, seharusnya itu tetap dihitung sebagai masa kerja. Apalagi untuk yang saat ini, Bu, sekalian menginfokan untuk masa kerja ini sangat sensitif. Karena di kesini kompensasi, yang lebih khususnya di sini kompensasi jatuhnya. Kalau dulu kan maksudnya kalau dulu untuk perlindungan pekerja lah, anggaplah untuk perlindungan pekerja dibatasi untuk pegawai tetap saja. Kalau sekarang, Bu, untuk tenaga kerja kontrak pun untuk masa kerja 1 tahun sebagai penghargaan atas pekerjaannya di perusahaan tersebut, dia diberikan upah 1 kali jika berakhir masa kerjanya itu. Jadi sekarang lebih sensitif lagi untuk masalah masa kerja ini. Jadi masalah masa kerja ini memang sudah jadi apa? Bukan momok sih, maksudnya agak masalah yang sensitif, masalah klise. Jadi untuk masa kerja sekarang malah lebih sensitif lagi. Artinya ketika ada hal terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Arma, ini tadi dipertanyakan konsultasinya kemana? Ke Disnaker dong, Bu, ke bidang HIJSTK. Berarti Bu Arma dapat berkonsultasi nanti ke Dinas Tenaga Kerja, ya. Nanti dicari Bang Ojan atau Bang Nasar. Kalau mau pakai lagu ke Bang Nasar, gitu ya. Kalau Ojan lagu juga, jenis lagunya yang berbeda. Jenis lagunya berbeda ya, lagu yang adem-adem ya. Waduh, sayang sekali waktu kita. Nambah sedikit, Bu. Silakan Pak. Ya, jadi terkait yang Alpa tadi. Jadi ada 2 poin, Bu. Jadi Tanah Laut belum pernah punya UMK mengikut UMP. Ini mendorong UMK. Nah, jadi rumusnya nanti akan ada perbedaan, jadi ada perubahan lagi. Maka mari kita sekarang Tanah Laut membangun keekonomiannya, meningkatkan serapan tenaga kerja, menurunkan angka penganggurannya, gitu, supaya pas tahun 2024 bulan November 2024 ketika kita memasukkan data keekonomian dan data ketenaga kerjaan itu, kita ternyata di atas provinsi, lalu punya UMK, Bu. Nah, kalau sudah punya UMK tahun 2025 rumusnya tidak lagi gunakan ini, maka menggunakan faktor alfa tadi. Nah, yang saat ini kita belum bicara faktor alfa, karena Tanah Laut belum punya UMK. Nah, faktor alfa itu adalah ruang yang keluhan dari pekerja, kami nggak bisa dong kayak dulu lagi begitu atraktif begitu. Tetapi diberikan ruang mikro, hitungan mikro tadi, faktor alfa tadi. Tapi faktor alfa itu sebenarnya kalau kita masukkan bukan berarti kembali turun, Pak Supardi. Asalkan saat kita menetapkan angka makronya, pertumbuhan ekonomi kita di atas. Berarti faktor alfa itu alfa kepada pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan rumus tentang UMP dan UMK dulu. Jadi ada basicnya. Alfa dari basicnya dulu kan gitu. Jadi alfa ini adalah faktor ruang bagi daerah yang sudah punya UMK untuk memberikan ruang bipartit antara pekerja dan pengusaha. Jadi masih ada, hanya ruangnya terkendali, Bu. Nah, saat ini kita belum pakai alfa. Iya. Karena kita sedang mengejar baseline ini. Andai kan tadi bulan November kita selisih 500.000 itu tidak gitu, nah. Ya, jadi saya bacakan saja. Jadi 2 bulan November tadi setelah Pak Gubernur tanggal 20 November ya menetapkan UMK, kita Dewan Pengupahan Tanah Laut tanggal 21 November mengadakan rapat. Nah, jadi setelah kita hitung, Pak Gubernur menetapkan UMP kita itu adalah Rp3.282.812,21. Hitungan kita di Tanah Laut adalah 3.267. 397,86 sen atau selisih 15.414 rupiah, 35 sen. Tidak bisa dipaksakan ya, Pak? Nggak bisa dipaksakan, selisih hanya 15.000 ya. Andaikan sama atau di atas Rp1 saja gitu kan, kita berarti punya dorongan UMK. Kalau sudah punya dorongan UMK, maka tahun 2024 kita punya rumus penghitungan
berbeda, ada Alpanya. Alpa ini ruang Pak Pardi dengan pengusaha gitu. Yang sekarang kita belum punya. Jadi di forum ini saya mengajak, ayo kita pertahankan pertumbuhan ekonomi tanah laut. Di Snaker bekerja keras menurunkan tingkat pengangguran terbukanya dengan seluruh SKPD. Agar nanti selisih 15.000 ini tidak bisa bikin gondok lagi gitu. Iya, betul. Sehingga tahun 2025 faktor Alpa bisa dipakai oleh dua belah pihak. Yang jadi ruang wasit, pemerintah jadi wasit itu ada nanti Pak, ruang Alpa tadi itu. Demikian Bu tambahannya. Iya. Rumit sekali ternyata. Rumit Bu. Iya, rumit sekali ternyata. Ini ada pekerjaan sosial di sini, ada pekerjaan matematis, statistika. Ada pekerjaan kontok-kontokan juga Pak. Iya, mediasinya juga. Iya, begitu. Oke, baik. Ketika kita menetapkan tadi UMK penghitungan tadi di selisih 15.000. Apakah dalam kondisi seperti ini kan dalam pandangan saya begitu ya Pak ya. Dalam pandangan saya ini sedikit sekali. Adakah upaya kita untuk melakukan penghitungan ulang atau apa sehingga bisa mendekati begitu? Ada poin-poin yang bisa kita naikkan atau bagaimana gitu? Bagaimana Pak? Ya, kemarin di rapat berkembang ini kita semua diskusi dengan Ibu Sukma, Kepala BPS. Oh ya, Ibu Sukma juga anggota Dewan Pengupahan. Hari ini juga belum bergabung. Tapi banyak memberikan masukan kepada kita dari 3 indikator. Memang saat ini kita harus bekerja di 1 indikator yang di bawah provinsi. Jadi kalau tingkat pengangguran terbuka tahun 2021, 2022, 2023 ini kita selalu di bawah provinsi. Artinya serapan tenaga kerja kita ini lebih bagus dibanding rata-rata provinsi, Bu. 2023 aja kita TPT kita 3,58, provinsi 4,31, nasional 5, sekian. Artinya kita masih di bawah. Nah, untuk TPT ini kita pertahankan, syukur-syukur kita dorong penurunan. Median upah yang kedua, di median upah kita selama 2021 sampai 2023 rata-rata juga di atas hitungan provinsi. Di atas provinsi. Yang kita jauh tertinggal itu adalah indikator paritas daya beli. Tingkat daya beli kita ini rendah di bawah provinsi, Bu. Jadi mulai 3 tahun terakhir dibikin rata-rata. Lalu saya tanya ke Ibu Sukma, gimana solusinya, Bu? Kemungkinan warga kita ketika disurvei itu pengakuan tentang kebutuhannya banyak yang tidak terbuka atau mungkin supan atau apa. Nah, akhirnya tingkat daya beli kita ini rendah. Apakah karena memang realnya rendah atau ini ilmu statistika, atau ketika mereka survei warga kita banyak yang supan mengatakan bahwa tingkat yang dia perlukan untuk KHL tadi itu sekian sebulan. Nah, ini di forum ini saya sampaikan saran Ibu Sukma bahwa memang ketika survei masyarakat ya terbuka saja, kalau memang pengeluarannya sekian ya sekian. Gitu. Iya. Jangan malu nanti akan dibilang konsumtif banget nih gitu ya. Iya, tidak seperti itu. Dan sekaligus jangan sampai ketika survei BPS bukan bekerja tentang Sakernas atau survei ini selalu dianggap sebagai survei bansos, terus janganlah. Kita kadang-kadang. Iya. Oke. Iya, belum dapat ketemu nih Pak Spardi ya, belum dapat ketemu. Artinya di 2024 kita belum mempunyai penetapan UMK. Pak Asturi, 2025 digadang kita kan akan terjadi bonus demografi. Nah, apakah ini juga nanti akan mempengaruhi? Berarti tingkat pengangguran terbuka juga akan lebih banyak mungkin nanti. Iya. Ini bagaimana nanti akan pengaruhnya Pak dengan penetapan UMK kita? Di tahun ini kita sudah tidak bisa 2024 menghadapi 2025 seperti itu. Iya. Memang di TPT tingkat penyerapan tenaga kerja ini, tingkat pengangguran terbuka ini ada faktor bonus demografi tadi. Iya. Tetapi kebijakan pemerintah dalam membangun tentu kita ada punya investasi kan, ada instrumen investasi, ada instrumen fasilitasinya kan. Investasi kita ini kan selalu didorong dengan kemudahan perizinan. Nah, itulah makanya kenapa Dewan Pengupahan juga dibentuk, agar kita juga ingin menggambarkan di tanah laut ini investasi itu nyaman. Buruhnya sampai sekarang tidak demo begitu kan, itu akan mendorong investasi yang masuk, itu juga akan menyerap bonus demografi tadi begitu. Jadi pemerintah itu mendorong benar-benar di tengah Pak, di tengah. Tidak juga kita dorong pekerja upahnya tinggi atau terlalu tertekan pengusahanya, akhirnya yang investasi ke sini mikir-mikir, di sana buruhnya sering mogok, sering mogok misalnya. Ya, alhamdulillah saya apresiasi kepada pekerja-pekerja di tanah laut yang jelas tidak pernah ada mogok.
tidak pernah. Iya Pak Supardi. Ya. Oke, bagus. Nah ini kan juga dorongan untuk instrumen investasi, Bu. Nah yang instrumen fasilitasi tentu tugas Dinas Tenaga Kerja, dulu pernah kita buka forum di sini, layanan penempatan tenaga kerja harus selalu ditingkatkan. Informasi lowongan dari pengusaha, perusahaan jangan dikabarkan keluar dulu. Kita sedang menyusun kewajiban perusahaan kalau ada info lowongan jangan dikabarkan keluar. Kabarkan kepada kami supaya kami pasarkan kepada anak-anak kita yang bonus demografi tadi, Bu. Iya, Nah, oke. ditambah fasilitasi kita adalah dorongan melibatkan stakeholder lainnya. Ini apresiasi kami dengan Dinas Pertanian dengan program programnya yang sangat detail. Itu pengungkit pengurangan pengangguran anak-anak muda di bidang pertanian. Nah ini dengan intervensi program ini sangat membantu kami sekali. Dinas Pemuda Olahraga dengan forum kewirausahaannya pemuda gitu kan. Dinas Kopdaknya dengan gerakan kewirausahaan nasional. Dinas Pariwisata dengan gerakan ekonomi kreatif. Semua mereka sedang bergerak itu, Bu, untuk mengatasi bonus demografi tadi. Sehingga tingkat pengangguran terbuka kita bisa tekan terus begitu, Bu. Itu, Bu, kita lintas sektor untuk itu. Oke. Nah, itu tadi apa yang diupayakan oleh pemerintah ya, Pak, untuk menjaga kondisi keekonomian kita. Nah, lalu waktu kita sudah mepet sekali. Oke, baik. Saya tahan dulu. Saya ke suara pendengar. Ada Pak Ilyas. Ada Pak Ilyas Raisa Halik. Izin bertanya, Pak Kadis. Apakah tanah laut benar-benar dapat bonus demografi nantinya? Dihubungkan dengan angka pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja nantinya. Oke. Ya, mimpi bonus demografi kita secara sains gitu kan, kita akan punya harapan di sampai 2045 ya. Nah, itu. Langkah menuju ke sana juga akan dinikmati menurut para pakar itu di tahun 2030 ya. Antara khawatir dengan harap kita jaga seimbang memang. Kita juga punya kekhawatiran. Salah satunya juga layanan-layanan di bidang peningkatan kompetensi, output dari sekolah-sekolah vokasi kita itu menjadi penyumbang pengangguran tertinggi kita. Jadi di SMK data kita pencari kerja kita paling tinggi di lulusan SMK. Begitu juga struktur pengangguran kita banyak di sana. Justru kalau anak-anak yang tidak lulus sekolah SD, SMP gitu ya, di level itu atau tidak sekolah, malah di data penganggurannya lebih kecil gitu. Karena dia mau bekerja apa saja. Gitu kan. Jadi penopang ekonomi. Tetapi yang di sini masih tinggi nih di SMK dan juga makanya hadirnya balai latihan kerja. Kita bekerja keras agar BLK ini punya teman, Bu. Betul. Salah satunya LPK kita sedang kita dorong agar aktif. Dari 24 LPK yang punya izin, ini 13 yang aktif, yang lainnya masih lampu merah yang selalu kami bina. Ditambah kita hadir 2 LPK baru bahasa Jepang akan mendorong kita menyiapkan kanal anak-anak kita nih yang punya keterampilan bahasa Jepang bagus, kita kirim ke Jepang. Nah, kemarin kita sudah berkunjung ke sana dan sudah membangun kerjasama. Job order dari sana. Ada mereka lembaga siap menerima ya. Siap menerima. Kategori-kategori yang ditentukan. Makanya kita menyiapkan anak-anak kita punya choice, punya pilihan kursus bahasa Jepangnya. Ada 2 lembaga sudah tersedia di sini. Nah ini juga kita mengatasi bonus demografi tadi begitu kan. Nah, jadi di sisi pelatihan vokasi harus kita kembangkan dan di sisi pendidikan vokasi juga kita kembangkan. Hanya tadi di pasar kerja kami minta dukungan pemerintah, masyarakat tanah laut agar kalau ada lowongan perusahaan itu jangan lapor keluar saja, laporlah ke kita. Betul. Insya Allah kita carikan anak-anak kita gitu. Kalau nggak dilaporkan, Dinas Tenaga Kerja dapat menempatkan kepada tujuan-tujuan yang sudah terdaftar ya Pak ya. Termasuk ada instrumen yang akan kita dorong di tahun depan, Bu. Kita membuat kajian, punya harapan dan kemarin audiensi dengan Dewan bahwa kita punya mimpi BLK itu tidak hanya ada di Kota Plehari, Bu. Kita berharap di setiap dapil punya BLK atau workshopnya BLK. BLK-nya tetap satu. Tetapi punya workshop mungkin di Asam-Asam ada satu. Betul, Pak. Punya workshop di Bati-Bati ada satu. Punya workshop mungkin di Takisong atau Panjaitan satu lagi. Karena kita melihat tren yang mendaftar yang ikut di BLK itu hanya anak-anak seputaran di sini. Anak-anak dari Kuro, Bumi Ma'run nggak mau ke sana. Kenapa? Karena kalau ikut BLK mereka meninggalkan pekerjaan rutinnya, menghilangkan penghasilannya. Sementara BLK itu fleksibel, ikut
tetapi penghasilan pekerjaan sehari-hari tidak ditinggalkan. Iya, Nah, betul ini itu Pak. mudah-mudahan menuju Indonesia Emas, menuju mengatasi bonus demografi, kami mohon dukungan agar UPT BLK kita ini bisa berkembang ke wilayah-wilayah, Bu. Iya, ini kabar-kabar gembira Pak. Artinya ini adalah menyambut permintaan. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah talkshow dengan BLK Pak Nopri. Nah, permintaan ini banyak sekali Pak, banyak sekali. Alhamdulillah diakomodir begitu ya, diakomodir ya. Jadi ini kabar gembira juga nih untuk para masyarakat kita. Jarak menjadi alasan kemarin. Iya, jarak mereka yang jadi alasan karena di rumah kan ada anak, apalagi untuk perempuan gitu ya untuk mengikuti pelatihan. Baik, kita masih ke suara pendengar Pak. Iya, ada Pak Udin Sedunia. Iya, pertanyaannya, kalau THR yang dibayarkan perusahaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau ketentuan yang berlaku, nih nanti bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua ada Pak Salim di Plehari. Kalau perusahaan yang beralasan melakukan efisiensi biaya untuk tidak menaikkan upah, ya, biaya produksi sebenarnya meningkat. Bagaimana tanggapan dinas terkait tentang hal ini? Oke, baik. 2 pertanyaan langsung bisa ditanggapi. Oke, Mas Ojan silakan. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada Pak Udin Sedunia ya tadi Bu ya. Oke. Sama Pak ini ya. Iya, sama Pak dengan Salim. Pak Salim. Iya. Ke Pak Udin dulu. Pak Udin Sedunia mengenai THR yang tidak sesuai diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Kerja, oke. Setiap 1 bulan menjelang THR itu sekitar awal puasa lah Bu. Kita selalu mendirikan namanya posko THR di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tengah Laut. Di situ posko itu bertujuan untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan terkait THR ini. Apabila suatu perusahaan misalnya tidak memberikan THR dengan alasan produksi lah, atau misalnya atau dia membayarkan THR tidak sesuai dengan ketentuan, itu juga bisa dilaporkan ke dinas kami, Ibu. Namun untuk penindakannya kami bekerja sama kembali dengan pengawas ketenagakerjaan karena memang tupoksi pengawas ketenagakerjaan itu untuk menindak perusahaan-perusahaan yang tidak taat norma. Tidak taat norma itu maksudnya adalah melanggar atau terindikasi melanggar undang-undang begitu. Jadi kita tetap melayani laporan-laporan ini, namun nanti kita akan teruskan ke pengawas ketenagakerjaan di provinsi. Oke, artinya kita menjadi mediator untuk memfasilitasi ya, memfasilitasi permasalahan ini. Oke, seperti itu ya Pak Udin Sedunia. Oke, nah lalu untuk Pak Salim tadi. Iya, baik. Untuk Pak Salim terkait pemberian upah yang tidak naik ya. Padahal produktivitas naik katanya. Betul. Alasan mungkin biaya produksi naik. Memang setiap tahun ketika sudah melewati 1 tahun biasanya ada kenaikan upah. Bisa dilihat dari perubahan kenaikan UMP. Kita lihat setiap tahun kan ada kenaikan UMP. Nah, itu juga merubah nilai upah di tahun setelah misalnya tahun 2023 menuju tahun 2024 itu pasti ada perubahan. Bagaimana untuk perusahaan yang tidak menaikkan upahnya karena misalnya ada kendala kendala produksi tadi. Sebenarnya untuk kategori tertentu seperti misalnya pandemi tahun 2020 itu memang kita pemerintah pusat memperbolehkan hal itu untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian ataupun mengalami kendala dalam produksinya. Tapi setelah pandemi itu dicabut, maka perusahaan itu sebenarnya wajib untuk mengikuti nilai upah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Misalnya UMP tahun 2023, kemudian tahun 2024 ada UMP terbaru, maka mereka wajib untuk mengikuti. Kalau tidak mengikuti, maka mereka melanggar undang-undang. Dan ini
kategorinya pidana, Ibu. Oh. Iya. Nah, ini bisa dilaporkan atau kami juga menerima aduan terkait ini. Nanti sekali lagi kita akan bekerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan untuk penindakannya. Oke, Bang Ojan, adakah ketentuan sebuah perusahaan harus menaikkan upah selama rentang waktu berapa begitu? Atau menurut ketentuan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Masturi, struktur Skala upah, Ibu. skala upah? Betul. Ada Permenaker 1 tahun 2017. Itu mengenai struktur dan skala upah. Ya. Nah, kita berpedoman terhadap terkait struktur dan skala upah di situ, Bu. Memang kalau kita bicara struktur dan skala upah, di situ sudah jelas bahwa ada kategori masa kerja dan ada kategori keahlian. Ya, profesionalismenya. Betul. Ya, oke. Jadi setiap jenjang itu dikategorikan berdasarkan keahlian. Keahlian itu termasuk pendidikan dan pelatihan, Ibu ya. Dan juga masa kerjanya. Jadi ada satuan baru misalnya satuan lama gitu kan. Nah, itu seharusnya berdasarkan struktur dan skala upah, maka nilai upah yang diberikan itu selalu berbeda. Selalu berbeda. Artinya yang lama lebih tinggi daripada yang baru gitu. SSU itu harus dibentuk PP enggak? Di PP itu secara umum dijelaskan, Pak. Secara umum saja. Enggak, maksud saya harus dituangkan dalam peraturan perusahaan. Betul. Betul. Secara umum dijelaskan di situ. Apakah termasuk Pak produktivitas tenaga kerja juga Pak? Iya, termasuk. Kita mengukur SSU memang demikian, tetapi tidak semua perusahaan punya memasukkan struktur skala upah di dalam PP-nya. Jadi perusahaan itu punya PP juga. Iya. Jadi itu masih menjadi PR kita, Pak ya. Ya, makanya PR kita Dewan mendorong Pengupahan semua perusahaan menjadi SSU, memiliki SSU itu. Ya. Oke. Sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk melakukan pembinaan. Apakah ini benar aturannya atau bagaimana gitu? Ada kalanya namanya perusahaan ya Pak ya. Ada kalanya menurun, ada kalanya mungkin seimbang, ada kalanya naik. Nah, ini juga menjadi sebuah alasan mereka bagaimana mereka mempunyai aturan untuk menaikkan upah itu. Seperti itu ya tentang pengupahan ini. Iya. Wah, masih banyak sebenarnya yang ingin saya. Iya, karena ini menyangkut pekerja ya, Pak. Jadi lebih dapur juga, Bu. Iya, lebih kepada apa ya? Kepentingan masyarakat banyak. Hidup dan kehidupan gitu. Yeah. Hidup dan kehidupan. Jadi sebenarnya banyak sekali. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tentunya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Oke, tapi saya masih minta closingnya dari Pak Masturi. Silahkan Pak. Yang jelas kami merasa forum ini menjadi sarana kami untuk menyapa warga, para pekerja. Terima kasih Bu Arma yang tadi juga bertanya, Pak Ilyas Raisa Halik ya, Bapak Udin Sedunia, Pak Salim dan semuanya para pendengar, Pak Sahrul ya. Sepertinya kami perlu intens lagi untuk bukan hanya untuk mengabarkan ini, sarana kami insya Allah forum-forum konsultasi publik nanti masyarakat banyak yang merespon. Walaupun kalau sudah bicara ketenagakerjaan ini di momen-momen ya seperti ini nih sering dijadikan jargon. Tetapi setelah selesai momen-momen ini lalu urusan ketenagakerjaan itu untuk dilirik itu sangat kecil gitu. Ya Pak. Ya. Jadi terima kasih atas responnya. Yang jelas kita semua Dewan Pengupahan semangat untuk bekerja, melihat pertanyaan warga seperti ini akan semangat kesini lagi Pak. Iya semangat kesini lagi. Saya minta jadwalnya lebih sering Pak. Siap. Oke. Demikian Bu. Oke, baik para pendengar. Itu tadi bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Pak Supardi ada yang mau disampaikan Pak? Ya sebenarnya banyak teman mungkin. Iya, karena waktu kita nanti di pertemuan kita yang berikutnya ya. Oke, baik. Sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 20 Desember 2023. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini menambah wawasan pengetahuan bagi para pendengar kita, khususnya bagi para pendengar yang berkaitan dengan apa yang tadi kita bicarakan di pagi hari ini. Dan tentu saja juga kita berharap dukungan dan partisipasi dari masyarakat
masyarakat agar Dewan Pengupahan ini dapat bekerja secara maksimal. Oke. Dan saya terima kasih Pak Masturi atas kebersamaannya, Pak Supardi, Bang Ojan, dan Bang Nazar. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tutung Panang FM, radio kita bersama, kami mengudara untuk Anda. Mohon maaf untuk sesuatu hal yang kurang berkenan di hati dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saudara pendengar